Putusan nomor 60 Pitsus 2022 PT KDI. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap Adam Josda Tandiri alias Adam bin Josaphat Sudarso Tandri, tempat lahir Raha, tanggal 1 September 2001. Jenis kelamin laki-laki, bangsaan Indonesia. Tempat tinggal Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Raha 1, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna. Agama Islam, pekerjaan pelajar. Terdakwa ditahan dalam tahanan negara kelas 2B Raha berdasarkan surat perintah penetapan penahanan penyidik sejak tanggal 22 September 2021 dan diperpanjang hingga tanggal dan perpanjang penahanannya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Muhammad Sadam Safa, SH dan rekan, penasihat hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Pekham Cabang Muna, berdomisili di Jalan Bunga Kamboja Ruko C nomor 2 Raha, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, berdasarkan penetapan penunjukan penasihat hukum nomor 33 garing pit titik sus garing 2021 PN Rah tanggal 31 Januari 2022. Pengadilan tinggi tersebut telah membaca 1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 11 Mei 2022 nomor 60 garing pit titik sus garing 2022 PT KDI tentang penunjukan majelis hakim. 2. Penetapan PLH Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 11 Mei 2022 tentang penunjukan panitera pengganti untuk membantu majelis hakim mengadili perkara tersebut. 3. Penetapan hakim ketua majelis tanggal 11 Mei 2022 nomor 60 garing pit titik sus garing 2022 PT KDI tentang hari sidang serta berkas perkara Pengadilan Negeri Raha nomor 33 garing pit titik sus garing 2022 PN-Rah dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum Kejaksaan Negeri Muna tanggal 26 Januari 2022 nomor 02 garing RP garis penghubung 9 garing ENZ titik 2 garing 01 garing 2022 yang berbunyi sebagai berikut, bahwa terdakwa dan seterusnya perbuatan terdakwa Adam Josdi Tandri alias Adam bin Josaphat Sudarso Tandri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, atau kedua, perbuatan terdakwa Adam Josda Tandri alias Adam bin Josaphat Sudarso Tandri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan tersebut jaksa penuntut umum mengajukan surat tuntutan tanggal 20 Maret 2022 nomor registrasi perkara 02 garing RP garing penghubung garing ENZ titik 2 garing 01 garing 2022. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut. 1. Menyatakan Adam Josda Tandri alias Adam bin Josaphat Sudarso Tandri telah terbukti secara sadar dan bersalah melakukan tindak pidana mengkualifikasi tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu yang merupakan narkotika golongan 1 sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum. Jatuhkan pidana terhadap terdakwa Adam Josda Tandri alias Adam bin Josaphat Sudarso Tandri dengan pidana penjara selama 9 tahun potong masa tahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Dan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 6 bulan penjara. Jika menetapkan barang bukti 1 saset kecil berisi kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan kertas warna putih berat neto 0,0845, 1 dompet kecil warna pink motif bunga di dalamnya terdapat 1 saset ukuran sedang berisi 4 saset kecil kristal bening diduga sabu berat 0,0845
neto 0,7421 gram, 10 saset ukuran kecil berisi kristal bening diduga sabu berat neto 1,1626 gram. 1 dompet warna hitam merek Bowiesi, di dalamnya terdapat 1 saset kecil berisi kristal bening diduga sabu berat neto 0,1317 gram. 1 unit HP merek Oppo A1K warna merah dengan nomor SIM card 0822 8646 5054 dirampas untuk dimusnahkan. 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500. Menimbang bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Raha telah menjatuhkan putusan tertanggal 13 April 2022 nomor 33 Pitsus 2022 PN Rah yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Adam Joshua Tandri alias Adam bin Josephat Sudarso Tandri terbukti secara sah dan memungkinkan bersalah melakukan tindak pidana jadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar dan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 saset kecil berisi kristal bening sabu-sabu dibungkus dengan kertas warna putih berat neto 0,0845 gram. 1 dompet kecil warna pink motif bunga di dalamnya terdapat 1 saset ukuran sedang berisi 4 saset kecil kristal bening diduga sabu berat neto 0,7421 gram. 10 saset ukuran kecil berisi kristal bening sabu-sabu berat neto 1,1626 gram. 1 dompet warna hitam merek Bowiesi, di dalamnya terdapat 1 saset kecil berisi kristal yang bening berisi sabu-sabu berat neto 0,1317 gram. 1 unit HP merek Oppo A1K warna merah dengan nomor SIM card 0822 8646 5054 dimusnahkan. 6. Membebankan kepada terdakwa membayar perkara sejumlah Rp2.500. Telah membaca 1 akte permintaan banding dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raha bahwa pada hari Selasa 19 April 2022 melalui PLT Kepala Rutan Raha, terdakwa maupun jaksa penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 13 Maret 2022 nomor 33/PIT.SUS/2022 PN RH. 2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Raha bahwa permintaan banding terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada penuntut umum pada tanggal 21 April 2022. Relas pemberitahuan permintaan banding jaksa penuntut umum dan diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 20 April 2022. 3. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara pidana yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Raha tanggal 20 April 2022 ditujukan kepada terdakwa dan pada tanggal 21 April diajukan kepada penuntut umum masing-masing untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi. Memang bahwa permintaan banding oleh terdakwa maupun penuntut umum atas putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal nomor 33/PIT.SUS/2022 PN Rah tanggal 13 April 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. Memang bahwa ternyata terdakwa maupun jaksa penuntut umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan terdakwa maupun jaksa penuntut umum mengajukan permintaan banding tersebut. Memang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari sesama putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 13 April 2022 nomor 33/PIT.SUS/2022 PN RH dan surat dakwaan maupun surat tuntutan jaksa penuntut umum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar memberi pertimbangan hukum termasuk mempertimbangkan alasan-alasan terdakwa sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara dalam tingkat banding. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 13 April 2022 nomor 33/PIT
Pit.Sus/2022 PNRH dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan. Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan jatuh pidana, maka kepadanya harus dibebani juga untuk membayar perkara dalam tingkat banding. Perhatikan ketentuan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan mengadili atau menerima permintaan banding dari terdakwa dan penuntut umum. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Daha nomor 33-Pit.Sus/2022 PNRH tanggal 13 April 2022 yang dimintakan banding tersebut. 3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. 4. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan. 5. Membayarkan biaya perkara kepada terdakwa dengan tingkat banding sejumlah Rp5.000. Demikian ada diputuskan dalam sidang rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara hari Rabu tanggal 18 Mei 2022. Kami Muhammad Istiadi SMH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua, Adhar SHMH dan Maringa Sitompul SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 11 Mei 2022 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 7 Juni 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta Lawir Esa, panitera pengganti pada pengadilan tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh penuntut umum maupun terdakwa.